Di ilmu astronomi juga Islam juga berkembang dulu. Nah, sekarang dikembangkan oleh dunia barat. Seolah-olah Islam itu hanya penikmat, padahal penemunya. Seolah-olah kita tertinggal, padahal yang mencetus awal. Nah, itulah pentingnya dari yang awalnya tulisan bisa mengubah peradaban dunia. Perihal tulis menulis ya, sebenarnya kita sebagai kalangan santri sebenarnya tidak lepas dari yang namanya tulis menulis, sebab ulama-ulama terdahulu, para guru-guru kita, bahkan sejak para sahabat sudah menerapkan yang namanya menulis. Apalagi pesantren adalah dunia pendidikan, para santri mesti dibekali bagaimana membaca dan menulis. Ya, tentunya sebagai santri, sebagai pelajar sudah semestinya tidak asing dengan dunia tulis menulis. Masalahnya tidak semua santri atau pelajar ada minat untuk menulis gitu. Jadi padahal sehari-hari, setiap hari tidak lepas yang namanya bersinggungan dengan tulis menulis. Kita seperti santri yang mengaji kepada gurunya, memaknai kitab gundul, itu yang menulis sebenarnya. Hanya saja masalahnya mungkin dari para santri masih tidak mengetahui apa yang akan aku tulis gitu, apa yang saya bisa tulis. Padahal apapun bisa menjadi tulisan asalkan ditulis gitu. Nah, masalahnya yaitu santri kadang memandang, wah cukup, merasa cukup, sudah banyak tulisan, wah sudah banyak ini, sudah banyak itu, sudah ada yang membuat, aku tinggal membaca, tinggal ini. Nah, padahal tidak semacam itu. Mengenai sejarah juga sebenarnya Islam juga dikenal sebagai pencipta karya ilmiah yang sangat besar gitu. Peradaban keilmuan Islam juga dahulunya juga sangat terkenal dengan banyak manuskrip tulisan-tulisan yang dikarang para ulama. Bahkan ketika itu sampai perpustakaan besar ya di Irak itu saat perang salib, kemudian dihancurkan, dibuat jembatan. Banyak buku-buku karangan para ulama dibuat jembatan untuk menyeberangi kuda-kudanya tentara Romawi itu ya. Saat perang salib itu banyak buku yang dimusnahkan, banyak yang hilang. Nah, sebagiannya itu bahkan diambil oleh orang-orang barat, dipelajari terus dikembangkan sehingga menjadi tercipta ilmu pengetahuan modern era sekarang. Ilmu matematika penemunya juga banyak dari orang kalangan ulama Islam gitu. Di aljabar itu, seperti aljabar itu kan dari penemu aljabar itu juga dari kalangan orang Islam. Nah, itu juga tidak lepas dari tulis menulis. Andai kata pada saat itu para ulama tidak menulis karya-karyanya, ya mungkin tidak ada ilmu pengetahuan masa sekarang gitu. Ada rangkuman tentang penulis-penulis Islam yang membuat mengubah peradaban dunia itu banyak. Itu kayak penemu-penemu yang aslinya penemunya itu ulama-ulama Islam. Gara-gara perang salib itu banyak buku-bukunya terus dipelajari oleh orang-orang barat sehingga mereka mengklaim, oh penemu listrik, ada yang penemu diesel, ada penemu penemuan lain. Itu juga sebenarnya awalnya juga dari catatan yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu.
di ilmu astronomi juga Islam juga berkembang dulu. Nah, sekarang dikembangkan oleh dunia barat. Seolah-olah Islam itu hanya penikmat, padahal penemunya. Seolah-olah kita tertinggal, padahal yang mencetus awal. Nah, itulah pentingnya dari yang awalnya tulisan bisa mengubah peradaban dunia. Kita banyak menemukan perkembangan sains era sekarang, itu juga berawal dari tulisan. Nah, masalahnya saat ini banyak yang tidak terlalu mementingkan untuk menulis, terutama sama santri-santri saat ini sudah menganggap merasa cukup, sudah banyak karangan para ulama merasa cukup. Sebenarnya harusnya bisa memacu para santri, aku sudah mempelajari ilmu nahwu, aku sudah pelajari ilmu fikih, usul fikih dan lain-lain. Semestinya ada penggerak, kenapa aku tidak membuat sesuatu gitu. Kenapa aku tidak mengarang sesuatu yang aku paham, setidaknya membuat metode. Aku punya cara belajar bahasa Arab yang baik, aku tak buat metode belajar ilmu nahwu kilat. Itu sebenarnya harusnya bisa bagi orang yang paham ilmunya, tinggal menuangkan dalam tulisan, ataukah setidaknya merangkum dari daunnya ulama-ulama dirangkum, ada kalam-kalam hikmah dirangkum menjadi sebuah buku. Harusnya bisa dalil-dalil tentang tentang toharoh atau tentang hal yang lain, itu bisanya sebenarnya bisa kalau ingin menumbuhkan rasa ketertarikan untuk menulis. Sebenarnya banyak, tinggal yaitu tadi merasa apa yang aku tulis, sudah merasa tidak mau, kayak seolah-olah nggak mau mikir itu. Kira-kira aku menulis apa gitu. Pikirannya mungkin kayak kalau membuat karya seperti para ulama susah. Nah, butuh berjilid-jilid, lama waktunya, mengorbankan waktu dan lain-lain. Nah, mikirnya sudah gitu, akhirnya sudah down, kita nggak mau nulis. Ya mulailah dari yang kecil-kecil dulu lah. Misalkan merangkum kumpulan doa-doa, itu sedikit demi sedikit dahulu. Sekedar melatih cara kita menyampaikan cara bertutur, cara menulis yang baik dan benar, dilatih. Itu penting bagi santri. Kalau tidak diawali ya sulit. Sebab ya banyak sekali ulama-ulama dahulu juga memberikan pesan gitu. Bawalah pulpen, kayak di kitab Ta'lim Muta'alim juga dijelaskan, suruh membawa pulpen di mana-mana. Itu fungsinya untuk mencatat gitu. Nah, sebab kalau kita mengandalkan pikiran bisa lupa, bisa hilang. Ya seperti tadi yang disampaikan, padahal Imam Lais lebih lebih alim daripada Imam Malik. Tapi karena tidak ada jejak tulisan yang beliau tinggalkan, atau minimnya tulisan, akhirnya tidak terkesannya hilang begitu saja. Tapi dari kalangan santri-santri dari ulama madzhab banyak yang menjadi penulis. Nah, dari kalangan kayak Imam Rafi'i dan yang lain-lain, ulama yang lain-lain itu mereka mengarang kitab. Seperti Syekh Nawawi Banten, ulama dari Jawa tapi banyak sekali karangan. Umpama beliau tidak mengarang kitab-kitab yang ada sampai saat ini, ya mungkin kita tidak tahu gitu loh. Tidak tahu ilmunya ulama-ulama dahulu. Sekolah sudah ilmu itu seperti terputus. Tapi dengan adanya tulisan, dengan adanya kitab-kitab tersebut, akhirnya kita bisa mengkaji, bisa mempelajarinya. Nah, itu pentingnya. Nah, perlunya kita juga harus berpikir sebagai pelajar, sebagai santri. Nah, mungkin karya kita mungkin tidak terlalu manfaat di hari ini, tapi bisa jadi di waktu yang akan datang, kelak nanti anak turun kita, anak cucu kita bisa mengambil ilmu yang dari kita catat. Mungkin suatu hari, suatu ketika cucu kita ini tulisannya kakek dulu, pernah menulis gini-gini. Itu warisan keilmuan sebenarnya.